Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleha pada kesempatan hari ini? Insya Allah Jumat Mubarak. Kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita semua kalian dan keluarga orang tua kalian senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada kali ini pertemuan pertama di kelas 4 pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Artinya apa? Kalau kita melihat sekarang kalian sudah kelas 4, artinya kalian sudah tumbuh menjadi dewasa dan kalian menjadi kakak kelas bagi adik di kelas kalian. Dan Bapak harap kalian bisa memberikan contoh yang baik atau teladan yang baik, baik di sekolah nanti ataupun di rumah. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kita sebagai orang Islam selalu mengawali segala sesuatu dengan berdoa. Agar apa? Agar segala bentuk amal ibadah kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua senantiasa mendapatkan lindungan serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita belajar, yang kita harapkan adalah ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, bersiap, sikap, berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Insya Allah kita menjadi kalian semua menjadi pribadi yang soleh dan soleha. Kelak kalian menjadi generasi bangsa yang Islami yang kelak membawa panji-panji Islam sebagai penerus generasi bangsa yang Islam dan berakhlak mulia. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk pada daftar isi. Bapak mohon kalian perhatikan dulu, jangan ada yang memegang buku. Kalian dengarkan, kalian simak agar kalian nanti paham. Kita akan masuk pada pelajaran pertama, yaitu mari belajar Quran surat Al-Falaq. Alhamdulillah insyaallah. Kalian yang kelas 4 insyaallah mudah, ya kan? Karena surat Al-Falaq kelas 1 pun bisa, kelas 2 bisa. Tapi yang kita pelajari pada kali ini bukan hanya membaca, menghafal, tapi juga belajar tentang makna, arti, serta kandungan isi yang ada di dalam surat Al-Falaq. Lanjut. Ini ada sebuah kata mutiara. Waktu terus berjalan, belajarlah dari masa lalu, bersiaplah untuk masa depan, berikan yang terbaik untuk hari ini. Waktu tidak akan kembali, makanya terus berjalan, makanya kita harus selalu belajar. Belajar dari masa lalu artinya apa? Yang kemarin-kemarin kita yang kurang bagus, kita belajar lagi, agar lebih bagus lagi, agar lebih baik lagi. Kita bersiap untuk masa depan dengan bekal ilmu, dan berikan yang terbaik untuk hari ini. Untuk siapa? Diri kalian dan keluarga kalian, orang tua kalian, saudara-saudara kalian. Masuk pada pelajaran pertama, yaitu mari belajar Quran surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kandungan dan arti dari surah Al-Falaq? Nah, itu ada satu pertanyaan. Yang kedua, apa manfaat membaca Quran surah Al-Falaq? Kalau kita ingin tahu, ayo kita ikuti ceritanya di bawah. Nah, Al-Quran surat Al-Falaq artinya waktu subuh. Rasulullah SAW sering membaca surah ini, terutama ketika dalam perjalanan agar selalu terpelihara dari kejahatan. Tuh, termasuk kalian mau pergi kemana, usahakan membaca surat Al-Falaq. Ya. Di dalam Quran surat Al-Falaq, Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Muhammad SAW agar mengatakan, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau falak. Maksudnya Allah itu memerintah kepada Nabi dan umatnya untuk berlindung kepada Tuhan agar terpelihara dari kejahatan. Kok? Kenapa? Apa maksudnya subuh dengan kejahatan? Ada kisah cerita. Ketika waktu subuh, yang namanya setan, yang namanya makhluk gaib, yang namanya bangsa jin, itu berkeliaran untuk masuk. Jadi keluarnya mendekati maghrib dan kembalinya pada waktu subuh. Agar kita terlindung dari bangsa jin setan itu, maka kita harus selalu taat kepada Allah, berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surat Al-Falaq yang menceritakan ada kejahatan makhluk, ada kejahatan malam apabila gelap gulita, ada kejahatan tukang sihir atau mantra-mantra yang kita sebut dukun. Dan
Ada kejahatan orang dengki. Apa dengki? Dengki itu manusia yang tidak suka dengan kita. Jangan baik, jangan buruk, jangan baiknya kita. Jangan buruk, baiknya aja tidak suka, apalagi buruknya. Contohnya, kalau manusia sudah dengki sama kita melakukan hal apapun pasti akan tidak disukai oleh mereka. Makanya kita berlindung pada Allah agar kita semua dilindungi dari Allah Subhanahu wa taala dari sifat dengki, ya. Apabila kita membaca Quran surat Al-Falaq, insya Allah kita akan terpelihara dari berbagai kejahatan itu. Dengan demikian, Al-Falaq ini mengajarkan kepada kita bahwa hanya Allah tempat berlindung. Tadi kita sudah berdoa, walaupun bukan surat Al-Falaq, ya kan? Lanjut. Nah, sini kita membaca Quran surat Al-Falaq. Ingat, pada surat Al-Falaq lebih banyak qalqalah. Apa qalqalah di pantul? Nanti Bapak baca ya, kalian simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tuh, lihat pada ayat keempat, awas. Banyak dari kalian yang Bapak perhatikan ada yang baca wa min syarri nafasa, bukan nafasa tapi tha. Ya, ujung lidah dirapatkan dengan gigi atas. Nafasa. Perhatikan ya. Awas, jangan salah-salahan. Makanya Bapak bilang banyak kelas 1 pun pada hafal, kelas 2 hafal, tapi cara membacanya banyak yang kurang benar. Ada shin, ada sin. Ya kan? Ada tha. Ada dha. Ada ja, ya kan? Awas, perhatikan ya. Lanjut. Nah, seperti tadi kalian, nah ini menghafal surat Al-Falaq, insya Allah kalian hafal. Tapi bacanya harus sesuai. Kita ulang lagi ya. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi kalian dengar yang ulang-ulang agar kalian paham cara membacanya, tidak asal-asalan, ya. Nah, sini kita lanjut insyaallah. Nah, ini ada satu hikmah. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan minal Qur'an falahu hasanatun wal hasanatu bi asyra amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim." Jadi barang siapa yang baca satu huruf Al-Quran maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dibalas 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu, lam satu, mim satu. Jadi ada 3 huruf. 3 kali 10, 30. Kan Bapak pernah bilang ke kalian, apabila bagaimana kalian baca surat, bagaimana baca kalian jilid, walaupun jilid ummi, tetap di sana yang ada huruf hijaiyah, yaitu huruf Al-Quran. Ketika kalian membaca, bukan hanya kalian yang dapat pahala atau kebaikan, orang tua kalian, keluarga kalian, maka mendapatkan kebaikan. Jadi, jangan pernah malas untuk mengaji. Insya Allah, tidak ada yang sia-sia. Kenapa? Semakin kita sering ngaji, semakin kita sering ibadah sholat, insya Allah, aura negatif kita akan sedikit demi sedikit terkikis. Dan maaf, yang Bapak bilang, tidak ada kata anak yang bodoh. Mungkin yang Bapak bilang tadi, mungkin karena dia malas. Nah, itu malas itu karena godaan setan. Setan itu karena senang. Aura negatifnya penuh. Karena tidak mau sholat, tidak mau ngaji. Tapi kalau kalian rajin sholat, rajin ngaji, insya Allah aura negatif dalam diri kalian sedikit-sedikit terkikis.
maka ilmu pun akan mudah. Makanya Bapak pernah bilang, lihat para ulama-ulama, guru-guru terdahulu, mereka itu tidak pernah kuliah, mereka itu tidak pernah belajar sampai, tapi karena mereka rajin ibadah, tekun, dengan sendirinya apapun yang ada di dunia ini Allah kasih petunjuk, Allah berikan. Insya Allah dengan kalian sholat ibadah, kalian sholat, kalian ngaji, tetap usaha nomor satu. Usaha kalian apa? Itu belajar. Udah cukup sampai sini. Kalian untuk tugas PABP tidak terlalu sulit, hanya kalian menghafal surat Al-Falaq. Cara membacanya gimana? Seperti yang tadi Bapak ajarkan. Ingat, kol-kolahnya, panjang pendeknya, makhrajnya harus sesuai. Harus dengan sebaik-baiknya. Paham? Ya, cukup sampai sini. Insya Allah nanti kita akan lanjut. Apa tugasnya, masih ingat? Menghafal surat Al-Falaq. Kok gampang Pak ya? Udah. Yang penting kalian paham arti surat Al-Falaq adalah waktu subuh tuh, ya kan? Iya kan? Udah ada yang kalian hafalkan surat Al-Falaq dengan sebaik-baiknya. Insya Allah nanti akan Bapak nilai sesuai dengan bacaan kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.